Yang kedua, di sini ada busing beam, Pak. Oh. Ya mungkin mobil-mobil yang lain juga memiliki busing beam arm belakang sini ya. Iya. Itu dia ketika dia busingnya ini dia pecah, maka ini jadi naik. Nah, ketika dia posisinya ini, karena kan dia kan bodinya turun, otomatis dia kan armnya menjadi posisinya menjadi naik. Nah, ketika posisinya menjadi naik, maka dia untuk mobil, ini karena bahan dan juga perbaikan permajaan spare partnya itu lumayan tinggi, Ya. saya ngelepas 87 juta net. 87 juta net untuk Evalia 2013 SP ya? SP manual. SP manual. Assalamualaikum. Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga sobat Apedia. Waalaikumsalam. Mas Andi, ada pertanyaan Mas. Iya, Pak. Ini nggak tahu kasusnya unik atau emang sering terjadi ya? Unik, Pak. Unik ya? Itu orang Apa pertanyaannya belum saya kasih. Mas Andi ini ada pertanyaan tentang ban belakang yang habis bagian luar. Oh ya, ban belakang habis bagian luar. Ya. Bisa ada beberapa faktor, Pak. Ya. Misalnya dia yang bagian belakangnya bisa disporing. Kayak Nissan Serena ini nih. Dia kan memiliki arm ini ya, paralel ya. Arm paralel itu dia bisa di sporing chambernya. Ketika dia chambernya itu terlalu terlalu positif di sisi sebelah belakang, maka tentu dia akan makan sisi luar. Itu tadi sporingannya. Yang kedua, di sini ada busing beam, Pak. Oh. Ya mungkin mobil-mobil yang lain juga memiliki busing beam arm belakang sini ya. Iya. Itu dia ketika dia busingnya ini dia pecah, maka ini jadi naik. Nah, ketika dia posisinya ini, karena kan dia kan bodinya turun, otomatis dia kan armnya menjadi posisinya menjadi naik. Nah, ketika posisinya menjadi naik, maka dia di belakang sana ada shock dan juga per. Itu yang menekan sehingga posisi bannya miring. Nah, itu mengakibatkan sisi luar makan. Atau mungkin yang ketiga, ban tersebut pernah ditambel. Ketika ban tersebut pernah ditambel, maka dia ada sisi yang menggelembung, ada sisi yang makan. Nah, ketika sisi yang makan tersebut, maka mengakibatkan dia cepat aus. Seperti itu. Makanya ketika terjadi makan seperti itu, sementara kaki-kakinya bagus, sporingannya bagus, bisa jadi dari penyakitnya dari ban itu sendiri. Penyakitnya mungkin bannya pernah ditambal, sehingga dia tidak makannya itu tidak rata. Karena itu pernah dialami juga oleh rekan kita, Mas Anang. Nah, kalau dia mobilnya memiliki putaran roda belakang, itu gimana Mas? Sama aja? Untuk putaran roda belakang dia lebih condong ke ini, Pak ya, bearing as. Bearing as? Bearing as yang masuk ke gardan, itu dia kan memiliki bearing ya. Tapi kalau untuk itu biasanya ini, Pak, makannya dalam. Oh, makan dalam. Makanya dalam karena dia posisi ketarik berarti ya? Ya, bearing tersebut dia oblak kan, sehingga dia menjadi turun. Nah, itu yang makan justru yang sisi dalam kebanyakan. Kalau untuk itu. Tapi kalau untuk yang karena belakang itu cenderungnya chamberannya itu negatif. Jadi lebih sering makan dalam. Oke. Kalau untuk ke arah shock breaker bagaimana Mas? Apakah itu shock breaker juga kebanyakan makan dalam, Pak? Oh, makan dalam ya? Ini soalnya makan luar ya? Iya, makan luar. Kalau untuk solusi tahap awal apa Mas yang lakukan? Pertama tentu di sporing dulu. Sesuai dengan tadi ininya, penyebabnya, itu di sporing dulu. Kalau dia di belakang dia memiliki setelan chambernya, maka di sporing dulu setelan chambernya. Kemudian yang kedua itu tadi ganti busing dulu. Kalau misalnya busingnya terlihat rusak. Nah, kalau misalnya itu tadi sporingan bagus, kemudian busingnya juga bagus, maka coba bannya dirotasi dulu. Oh, ban dirotasi. Ban dirotasi dulu. Kalau dia ban yang dirotasi tersebut berada di posisi yang sebelah makan kiri, luar tadi, misalnya sebelah kiri ya. Sementara dia nggak makan luar, berarti dari bannya tadi. Oh. Seperti itu, Pak Taufik. Oke. Tadi untuk mengetahui busing itu pecah,
Ya, Apakah harus hanya bisa dilihat dengan ada beberapa cara. Pertama caranya dengan dilihat. oke. Dilihat secara visual, dia mepet bodi atau enggak. Atau mungkin dia mengalami kemiringan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita tes jalan, pasti timbul bunyi. Oh. Nah, itu pasti timbul bunyi. Atau mungkin kalau misalnya dia nggak timbul bunyi, kita cek visual, mungkin di sana ada ganjelannya, sehingga dia tidak menimbulkan bunyi. Seperti itu. Dua itu tadi, Pak, cara-caranya. Oke, Yang baik. terakhir, disporing nggak bisa. Nah, kalau seperti nggak bisa. Ya, itu pusing ya. Pusingnya ya? Oh iya. Disporing nggak bisa, itu nyetelnya terlalu jauh. Maka dicek busingnya itu kemungkinan besar pecah atau mungkin ada kebengkokan di link paralelnya. Terima kasih Mas Jerry informasinya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.